Pemberian asupan vitamin yang tepat dapat membantu menjaga imunitas anak dalam beraktivitas di normal baru. Dalam laman resminya, WHO juga menganjurkan agar orang tua menjaga kondisi fisik anak dengan mengajak anak aktif berolahraga hingga memastikan pola tidur yang baik. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan, virus COVID-19 bisa menyerang siapa saja, termasuk anak-anak. Selain menerapkan protokol kesehatan agar tak tertular penyakit, menjaga kekebalan tubuh yang baik pada anak menjadi salah satu cara untuk melawan virus termasuk COVID-19. Orang tua harus menjaga dan meningkatkan sistem imun anak-anaknya dengan memberi asupan makanan yang kaya vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, dan vitamin E. Selain itu, kandungan mineral juga penting untuk meningkatkan antibodi seperti zat besi dan selenium pada sayur-sayuran. Dalam laman resminya, WHO juga menganjurkan agar orang tua menjaga kondisi fisik anaknya, seperti mengajak anak aktif berkegiatan, mengasah hobi, berolahraga, hingga memastikan pola tidur yang baik. Lantas bagaimana orang tua di rumah menjaga asupan vitamin anak selama beraktivitas di rumah? Kita akan berbincang langsung dengan ahlinya, ada Dokter Triana Darmayanti selaku dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Jakarta. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Oke. Dokter, ada kabar gembiranya bahwa sekarang aktivitas sudah dilonggarkan dan anak-anak setidaknya bisa beraktivitas di taman sekitar rumah mereka. Nah, bagaimana sebetulnya pertama ya membatasi aktivitas anak ini agar mereka juga tidak terpapar dengan virus yang ya sekarang masih ada di Jakarta sebagai pandemi? Ya, baik. Mungkin saya lebih enak untuk menjawab di Jakarta ya, karena kan saya juga tidak tahu situasi wilayah lain ya. Sebelumnya selamat pagi rekan sekalian. Ya, jadi terus terang kalau saya berbicara mewakili IDAI Ikatan Dokter Indonesia, sebetulnya kami masih berharap anak-anak itu tidak keluar rumah sebetulnya. Gitu. Jadi sebetulnya mungkin kita semua paham ya bahwa PSBB ini dilonggarkan atau ditransisi sebetulnya bukan karena sudah aman kan, tapi lebih karena pertimbangan yang non kesehatan. Kita tahu itu. Gitu. Jadi pada prinsipnya kalau tidak perlu sekali, memang kami tetap berharap anak-anak ini tetap di rumah. Aktivitas exercise wajib untuk menjaga kesehatan. Tapi kalau bisa di rumah atau di lingkungan sekitar rumah. Ya maksudnya mungkin hanya sekitar tetangga dan sebagainya, itu juga dengan catatan tidak ramai di sekitar rumahnya. Nah, cuma jika memang suatu waktu ingin memanfaatkan kesempatan untuk ke taman, ya bolehlah karena memang sudah tidak dilarang kan gitu. Nah, kalaupun memang sekali waktu ke taman, pastikan yang pertama tamannya tidak ramai. Jadi tidak sulit untuk menjaga physical distancing ya. Kemudian yang kedua, kita memang menghimbau, Ikatan Dokter Indonesia sudah broadcast ya, mensosialisasikan di media sosial bahwa kalau ke tempat umum dan taman termasuk kan tempat umumnya, itu anak di atas 2 tahun harus pakai masker gitu. Dan kalau misalkan maskernya masih belum memadai, maksudnya memadai itu begini, kita tahu anak-anak tuh pakai masker entar kadang copot, kadang enggak kena copot, atau ada yang memang tidak suka pakai masker anak kecil. Nah, kita menyarankan kalau kira-kira masker tidak memadai, tidak optimal digunakannya, kita sarankan bahkan dibantu dengan face shield gitu. Jadi intinya itu. Kedua, aman harus didampingi oleh orang tua atau yang mengasuh, tidak boleh dilepas sendiri. Kenapa? Karena anak-anak cenderung untuk berlari-larian, ya kan? Jadi dia nggak tahu tuh physical distancing. Jadi harus diawasi sehingga setiap saat kita bisa pastikan bahwa dia tidak mendekati orang lain dengan jarak yang kurang dari 2 meter misalkan begitu. Saya kira sih sementara itu kalau yang memang harus ke taman ya, tapi tetap kita dari IDAI tetap berharap kalau tidak perlu-perlu amat jangan deh gitu. Kecuali kalau tamannya emang cuman dia aja yang ke sana gitu ya. Dan sekalipun memang harus ke sana tadi ya, harus diawasi dengan ketat. Dan menggunakan masker dan face shield. Karena anak-anak juga pasti terkadang dibuka sedikit, terus malah dilepas gitu. Nah, diamankan ya tadi pakai face shield tadi gitu. Iya, lalu bagaimana Dok? Kalau sekarang banyak sekolah juga yang sudah aktif. Nah, pasti kan banyak orang tua yang ketar-ketir nih perasaannya, aduh gimana ya, anaknya juga stres di rumah, tapi mereka ingin ke sekolah, dan mereka melihat kebutuhan anak untuk bersosialisasi juga cukup tinggi. Nah, apa yang harus dilakukan orang
tua dalam keadaan ini, apalagi untuk melindungi kesehatan anak ini, apakah juga tetap harus menggunakan menyuplai anak itu dengan vitamin dan makanan yang bergizi karena biar mereka tetap bisa sekolah atau bagaimana dari dokter? Oh, oke. Maksudnya dalam hal ini pertanyaannya mungkin apa yang kira-kira bisa meningkatkan Iya. imunitas Betul. anak gitu kan ya. Oke. Tapi tetap sekali lagi kita harus kami atas nama IDAI Ikatan Dokter Indonesia mengklarifikasi bahwa kalau sikap kami tidak merekomendasikan masuk sekolah sampai Iya. Desember. Dan setahu kami sih memang belum masuk kan ya dari Kementerian Kemendikbud Kecuali zona juga hijau, kan. Dok. Kecuali zona hijau, Iya, Dok. jadi Dan memang sudah ada sekolah yang mengaktifkan kembali sekolahnya dari TK. iya, makanya walaupun mungkin hanya minoritas ya. Iya, Jadi betul. prinsipnya kami tetap tidak merekomendasikan apapun itu karena zona hijau itu sebetulnya juga tidak menjamin zona hijau itu harus dipecah. Sebagai contoh Jakarta misalkan ada yang hijau, ada yang kuning gitu kan. Sementara anak tuh kan juga belum tentu dia tinggalnya semua di zona hijau Betul. gitu kan. Artinya dia mungkin keluar masuk atau mungkin dianya aman zona hijau tapi sekolah itu kan tidak diisolasi kan. Artinya mungkin ada yang masuk fasilitas dan sebagainya ke situ, mungkin kebutuhan perlengkapan sekolah, ATK dan lain-lain, dan itu yang datang ke situ kan belum tentu, kalau anaknya mungkin zona hijau belum tentu orang luar datang ke situ dari zona hijau juga. Jadi prinsipnya saat ini kalau hijaunya tuh belum luas, sebetulnya tuh sangat berisiko untuk masuk sekolah. Tapi ini saya hanya menjawab meningkatkan kekebalan secara umum ya. Jadi kalau dibilang untuk sekolah kayaknya rasanya agak berkontradiksi dengan rekomendasi IDAI. Jadi intinya kalau kita mau meningkatkan kekebalan anak dimanapun itu, baik di rumah atau ke taman atau kemanapun, itu nomor satu tentu saja pertama jaga daya tahan tubuhnya. Jadi artinya daya tahan tubuh maksudnya gini, nomor satu gizi ya, gizi itu sangat penting. Jadi asupan nutrisi, dan nutrisi itu nggak cuma makronutrien itu misalkan protein, lemak, karbohidrat, itu memang harus, karena kalau dia misalkan kekurangan itu kan dia jadi kurus, dan kurus bisa larinya nanti ke gizi kurang atau bahkan stunting, dan kita tahu itu sangat berefek di Indonesia, beberapa kasus yang berat pada anak atau bahkan fatal rata-rata karena memang gizinya jelek ya. Jadi nomor satu gizi harus dijaga. Oke, jadi cuma tadi saya sudah singgung bahwa jangan cuma makronutrien, mikronutriennya juga perlu. Mikronutriennya adalah vitamin dan mineral ya. Jadi jangan lupa buah, sayur gitu. Itu perlu diimbangi. Walaupun memang kita tidak meminta bahwa sebanyak-banyaknya. Karena tahu sendiri anak kalau makan terlalu banyak serat nanti dia makin tidak nafsu makan yang lain kan gitu. Jadi sementara kita harus balance. Istilahnya gizi seimbang. Itu perlu. Kemudian jangan lupa, mungkin sekarang lagi tren nih ya berjemur, yang karena jam-jamnya ditanya ada yang siang, ada yang pagi. Nah itu saya ada yang jam 10, Ada ada yang yang jam 7. Bahkan ada yang sore. Iya, Ada yang itu sore ya. urusan. Yang penting intinya memang harus berjemur. Semua umur termasuk anak-anak, apalagi anak-anak. Dan berjemur ini tujuannya memang untuk mendapat vitamin D itu ya. Dan vitamin D secara ilmiah sudah terbukti meningkatkan kekebalan, dan yang paling banyak memang sumbernya dari matahari. Kalaupun saya memang harus merekomendasikan, saya ya mungkin ada yang mengatakan paling tinggi di atas jam 10 ya, jam 10 sampai 2. Tapi kalau mendengar juga nasihat dari sejawat kita dokter kulit dan lain-lain, itu memang sebaiknya di bawah jam 10 lah. Dan tidak perlu lama-lama, cukup 15 menit saja, tapi setiap hari dirutinkan. Itu juga sangat membantu. Dok, kita lihat yang juga ketiga tadi Kalau sekarang yang ketiga yang tadi saya bilang exercise ya. Exercise dengan kegiatan sedentary, karena terlalu banyak di rumah, sedentary istilahnya jadi tidur, makan, main gadget dan sebagainya, itu juga menurunkan kekebalan. Jadi exercise sangat perlu untuk anak-anak sama juga seperti orang dewasa. Jadi biarkan mereka bermain supaya dia aktivitasnya cukup gitu ya. Untuk multivitamin seperti apa, Dok? Karena kita lihat juga asupan dari makanannya sudah, terus kemudian karena mungkin sekarang orang tuanya sudah mulai WFO, agak sibuk begitu, akhirnya ditambal vitaminnya dengan multivitamin yang suplemen dan lain sebagainya. Ini boleh nggak sih sebetulnya dikonsumsi anak? Ya baik, makasih. Multivitamin sebetulnya kalau dari pakar gizi anak mengatakan kalau asupan mineral dan vitamin kita sudah cukup, anak-anak kita sudah cukup, sebetulnya tidak harus. Jadi itu bukan suatu hal yang harus rutin semua anak diberikan. Jadi kita biasanya menyarankan itu kalau kita curiga asupannya memang kurang gitu ya. Terutama karena kita tahu multivitamin itu tadi sumbernya di sayur dan buah gitu ya. Jadi kalau memang kita curiga kemungkinan anak-anak kita tuh kurang asupannya, kita sangat merekomendasikan itu karena memang betul
itu dibutuhkan. Dan yang dibutuhkan tuh untuk yang kaitan daya tahan adalah vitamin C, vitamin A ya, kemudian vitamin E juga katanya ada, kemudian mineralnya tuh adalah zinc, juga ada yang nyebutkan selenium, dan itu rata-rata di multivitamin anak-anak atau bahkan di bayi ya, kan beda produknya biasanya, itu biasanya rata-rata sudah terkandung dan itu sesuai dengan kebutuhan harian anak. Baik. Terima kasih Dokter Triana Darmayanti. Ini informasinya juga sangat sangat dibutuhkan oleh orang tua. Karena memang sebenarnya orang tua tidak ada yang memang tetap masih memberikan anaknya beraktivitas di luar. Tapi ini juga jadi rangkuman yang informasi yang memang sangat informatif buat orang tua ya. Sehingga mereka juga nanti mungkin bisa tadi ada menggunakan masker dan juga berolahraga dan jangan lupa mungkin tadi jangan keluar rumah ya, itu yang penting ya dok. Betul. Ya. Oke, terima kasih dokter. Sebisa mungkin, betul. Ya. Oke. Terima kasih dokter. Ya bersama saja kita akan menghadirkan informasi inspiratif lain, tetap bersama kami di Halo Indonesia.